Cerah sekali pagi ini. Halo semuanya, balik lagi di channel ini. Been a long time nggak motovlogan kayak gini. Rindu sekali. Oke, di video kali ini gua bakal bahas tentang si CRF ini. CRF yang di awal-awal gue pakai motor ini gue lumayan banyak kecewanya. Tapi apakah setelah pemakaian 2 tahun gue masih kecewa? Mari kita simak pembahasannya. Ini si bapak ngapain lagi? Ngagokin. Yes, di video kali ini kita bakal bahas tentang owning experience CRF 150L tahun 2021. Aduh. Mungkin kalian ada yang belum lihat video tentang kekecewaan gua pakai motor ini, karena pas awal-awal gua pakai atau keseharian gua kan pakai motor ini, terus pas awal-awal gua punya atau dikasih motor ini tuh banyak sekali problem yang terjadi, dan gue beberapa kali dikerjain motor ini harus dorong motor nyari-nyari bengkel, bener-bener mogok, padahal keadaan motornya masih sangat baru. Makanya gak heran gue kecewa sih. Nah, mungkin ini di sini kesotauan gue aja kali ya. Gue coba narik kesimpulan setelah 2 tahun. Jadi yang gue rasakan setelah perbaikan-perbaikan di awal yang bikin gue kecewa itu, terus lanjutlah ke 2 tahun setelah itu, nggak ada kendala, men. Si motornya bagus. Motornya bagus. Terus ini motor gue siksa terus, karena ini motor bisa dibilang motor kantor. Bukan bisa dibilang, emang motor kantor gitu kan. Terus keseharian gue kan harus kerja ke daerah pegunungan. Kalau misalnya kalian yang tahu daerah Sukamakmur itu, daerah Jonggol itu kan jalannya nanjak, dan ya taruhlah gunung lah gitu kan. Terus pemakaian motor ini tuh hampir setiap hari gua kesana, hampir setiap hari gua kesana. Minimal seminggu 3 kali lah gua kesana. Ketika gua butuh atau ada perlu yang harus cepet banget, gua siksa nih motor ke daerah gunung. Dan sampai sekarang tidak ada kendala. Nah, gua heran kenapa pas awal-awal gua punya motor ini atau gua pakai motor ini motor malah mogok. Gue bingung. bingung gue bikinnya. Mungkin pas pada saat awal gue servis di bengkel resmi ya. Karena dari kalian di video gue yang sebelum ini, yang yang gue bilang penyakit pakai CRF banyak banget, makanya bawa ke bengkel resmi. Gue sudah melakukannya, bro. Gue udah bawa ke bengkel resmi. Nah, mungkin pas awal gue punya motor ini di bengkel resminya, gue nggak sebut semua ya, di bengkel resminya yang tempat gue servis itu, mungkin servisnya kurang bener begitu. Gue curiga juga si olinya tuh pas awal-awal tuh nggak diganti, curiganya ya, karena setelah servis, sebelum dan setelah servis itu nggak ada perbedaan. Gue bingung lah, ini kayak motor kayak sama-sama aja. Seenggaknya gue lumayan bisa ngerasain lah sedikit-sedikit kalau motor udah diservis sama yang belum itu, ya pasti ada sedikit perbedaan, pasti ada sedikit, walaupun motor baru. Yang namanya dari Inrayon terus kita servis pertama, gimana sih rasanya? Ada rasa yang lebih enak harusnya.
Nah pas waktu itu tuh gue inget banget nggak ada perubahan sama sekali. Jadi gue curiganya di situ. Yang kedua, ntar gue belok dulu ya. Kalau yang kedua, mungkin di pemakaian guanya. Yang pas awal-awal punya motor ini, yang literally masih baru banget, gue lumayan rada paksa kerja si motor ini gitu. Bisa dibilang rada dibejak dikit, tapi yang enggak yang geber habis-habisan, enggak sih. Cuman gue perlakukan motor ini pas awal-awal kayak motor udah jalan setahun, udah lepasin rein. Nah mungkin dari situ si motornya belum siap, terus gua hajar, terjadilah terjadilah mogok gua sampai berapa kali ya, 2 apa 3 kali gitu waktu itu, gua lupa. Mungkin di situ. Jadi ini kesimpulan yang kesotauan gua aja ya. Jadi berdasarkan apa yang gua rasakan, kalau secara teknis gue juga masih bingung sampai sekarang kok bisa motor baru gue dikerjain sama motor yang masih baru gitu. Sempat mogok, sempat ini itulah. Tapi kesimpulannya mungkin ya itu berdasarkan pengalaman gue. Yang pertama si servisnya nggak bener yang pasti bengkel resmi. Yang kedua mungkin dari pemakaian guanya juga. Tapi setelah gue servis itu, oh iya, gue kan waktu itu mogok ya, terus gue servis itu malah nggak di bengkel resmi, bengkel bener-bener yang pinggir jalan, sumpah pinggir jalan. Waktu itu dibenerinnya itu dibuka si head boringnya itu, terus kayak di setting si klepnya gitu, mungkin kompresinya kali ya, mungkin ya. Gue lupa waktu itu sih servisnya apa. Di setting gitu si setelan klepnya ya, gue yakin sih kayaknya kompresinya. Begitu sampai sekarang malah gue ketika servis di di bengkel pinggir jalan malah bagus. Gue heran makanya. Setelah itu gue juga nggak ke bengkel resmi lagi. Ya udah ke bengkel pinggir jalan aja, yang benar-benar di bengkel pinggir jalan, dan itu pun bengkel yang nggak gede gitu, yang kecil banget, yang bukan banyak montirnya, bengkel yang mirip-mirip kayak tempat tambal ban gitu loh. Dia yang punya, dia yang montirnya juga. Dia benar-benar yang kecil, dan alhamdulillahnya sampai sekarang motornya masih berjalan dengan lancar dan makin enak. Untuk pemakaian selama 2 tahun, karena gue geber tiap hari, yang diganti itu paling baru gear aja sih sama ban normal. Untuk kilometer udah hampir 26.000. Motor capek. Tapi setelah kejadian servis yang gua servis di pinggir jalan itu, sampai sekarang motornya aman. Jadi gua tidak mencap si motor ini jelek. Motor ini bagus, mesinnya aman. Cuman ada beberapa model di motor ini yang gak gua suka aja gitu. Ya namanya brand besar, pasti dia pengen ngejaga reputasi. Yang kemarin itu mungkin ada minor-minor, tapi bukan yang cacat pabrik kayaknya, bukan. Yang gua agak kecewa dari motor ini aja selama pemakaian ya komstirnya itu aja sih. Menurut gua si komstirnya terlalu cepat rusak. Ya balik lagi mungkin guanya yang salah, penyimpanan guanya yang salah, atau karena sering kehujanan. Itu yang pertama. Atau mungkin si kualitas si komstirnya yang jelek. Setelah itu gua ganti komstir yang original, maybe gue lupa. Sampai sekarang motornya enak. Jadi ini motor udah nggak ada kendala sama sekali. Paling ya nggak ada sih.
servis juga ya, servis yang dibilang rutin banget enggak. Jadi seinget gua aja servisnya misalnya kayak udah berapa bulan gitu baru gua servis, dan alhamdulillah nggak ada kendala. Jadi ini motor bagus dipakai buat kantor harian, bagus. Misalnya kalian punya tempat kerja yang mengharuskan kalian ke gunung-gunung, ini juga oke banget. Dan motornya irit, lumayan irit, nggak beda jauh sama KLX. Jadi motor ini sangat reliable buat dipakai untuk harian, dan naikannya, suspensinya enak banget. Jadi gitu, paling kesimpulannya ini kesimpulan kesosotahuan gua aja. Mungkin dari kalian juga ada yang berpengalaman sama kayak seperti gua. Coba kalian ceritain pengalaman kalian tentang si CRF ini, pemakaian selama beberapa tahun mungkin, atau beberapa minggu, atau kalian baru beli. Silakan kalian komen di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.